Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Alwi dengan NIM 521332210. Kali ini saya akan membuat atau menyelesaikan tugas mata kuliah seminar, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas yang ke-6 dari mata kuliah seminar tersebut, yang dimana diampu oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Slamet Riyadi MT dan Bapak Budi Harto SPD MT. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke slide pemaparan materi. Pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 5 Padang. Untuk populasi dan sampelnya di sini, populasi dalam penelitian dari judul pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar peserta didik pada kelas 11 MIPA di SMA Negeri 5 Padang, yaitu populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 MIPA SMA Negeri 5 Padang. Nah, untuk sampelnya di sini diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel yang dilakukan dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan judgement tertentu atau jatah kuota tertentu. Nah, untuk angket dan kuesionernya, penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner disusun dalam bentuk skala Likert dengan 5 pilihan jawaban atau sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Pertanyaan terkait penggunaan media sosial dan prestasi belajar yang mencakup frekuensi penggunaan media sosial dan variabel atau indikator. Dapat kita lihat di sini ada variabel atau indikator yang dimana untuk jumlah prestasinya atau persennya sini sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, di sini terdapat dari penggunaan media sosial, yaitu jumlah prestasinya 47, yaitu sedang. Kemudian untuk jumlah prestasi tingginya itu ada 50, dan untuk jumlah prestasi sangat tingginya itu berjumlah 3. Nah, untuk efek positifnya penggunaan media online, di sini untuk jumlah prestasi sedangnya itu ada 36 dan jumlah prestasi tingginya itu ada 61 dan jumlah prestasi sangat tingginya itu ada 3. Kemudian di sini ada variabel indikatornya, kapasitas belajar dan ujian yang berkurang. Nah, untuk jumlah prestasi rendahnya itu 1, jumlah prestasi sedangnya itu ada 81 dan jumlah prestasi tingginya 18. Nah, kemudian di sini ada yang poin kedua, sosialisasi yang kurang dengan iklim umum. Untuk jumlah prestasi persennya sangat rendah itu ada 1,4, kemudian yang rendahnya ada 16,7 dan yang sedangnya itu 41,7 dan yang tingginya itu 37,5 dan sangat tinggi ini 2,8. Untuk yang poin ketiga, mengganggu kesejahteraan. Jumlah prestasi rendahnya itu berjumlah 10 dan yang sedang itu ada 64 dan tinggi 26. Nah, untuk yang poin keempat, siswa menjadi apatis atau acuh tak acuh untuk belajar. Nah, untuk jumlah prestasi yang dimiliki, yaitu sedangnya ada 37,5, kemudian untuk tingginya 56,9 dan sangat tingginya 5,6. Nah, untuk efek positif penggunaan media sosial atau penggunaan media online. Untuk jumlah prestasi sedangnya itu memiliki angka 28 dan untuk jumlah prestasi tingginya memiliki angka 67 dan jumlah prestasi sangat tingginya memiliki angka 6. Nah, untuk sosialisasi atau sosialing, untuk jumlah prestasinya rendah itu 5,6. Kemudian jumlah prestasi sedangnya 41,7 dan untuk jumlah prestasi tingginya 50,0 dan sangat tingginya itu 2,8. Nah, yang kedua itu berbagi pengetahuan atau sharing knowledge. Nah, untuk jumlah prestasi sangat rendahnya ini 2,8, yang rendahnya 25,0, yang jumlah prestasi sedangnya 48,6, yang jumlah prestasi tingginya 20,8 dan sangat tingginya itu ada 2,8. Untuk siswa dapat dengan mudah menemukan hal yang baru, jumlah prestasinya rendah itu ada 11
dan jumlah prestasi sedang 57 dan jumlah prestasi tinggi 29 dan jumlah prestasi sangat tingginya ada 3. Untuk belajar dari segi sumber, untuk jumlah prestasi rendahnya ada 4. Kemudian jumlah prestasi sedang ada 37. Kemudian jumlah prestasi tingginya ada 47 dan jumlah prestasi sangat tingginya ada 10. Nah, di sini ada lagi tabel atau indikatornya. Sini ada rendah, sedang, dan tinggi. Dapat kita lihat dan kita pahami yang ada di layar teman-teman sekalian. Nah, dari data hasil penelitian, penggunaan media sosial peserta didik menunjukkan bahwa penggunaan media sosial peserta didik terdapat 36 orang peserta didik, 50% memiliki penggunaan media sosial yang tinggi. Jadi, penggunaan media sosial peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 5 Padang berada pada kategori tinggi dengan persentase 50%, yang artinya sebagian besar peserta didik memiliki penggunaan media sosial yang tinggi. Jadi berdasarkan hasil penelitian, pengaruh penggunaan media sosial dapat dilihat pada penggunaan media sosial peserta didik yang tinggi, baik dalam pembelajaran maupun hanya sekedar membuka media sosial untuk mengisi waktu luang. Peserta didik juga harus memperhatikan dalam menggunakannya apakah itu berdampak positif bahkan negatif. Untuk poin yang ketiga dari data hasil penelitian, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Padang berada pada kategori 29 orang peserta didik atau 40,28% memiliki prestasi belajar yang sangat sedang. Kemudian jadi prestasi belajar peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 5 Padang berada pada kategori sedang dengan presentasi 40,28%. Artinya sebagian dari peserta didik memiliki prestasi belajarnya berada pada kategori sedang. Nah, di sini untuk pengolahan datanya, metode analisa data yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik regresi sederhana adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Nah, jika hanya digunakan satu variabel independen dalam model, maka teknik ini disebut sebagai regresi linear sederhana atau simple linear regression. Nah, sedangkan jika digunakan adalah beberapa variabel independen, teknik ini disebut juga dengan regresi linear berganda atau multiple linear regression. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya di sini poin pertama observasi, yaitu dilakukan dengan cara melihat adanya peserta didik yang kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran karena peserta didik lebih asik bermain media sosial, apalagi Instagram yang banyak item yang menarik untuk digunakan oleh peserta didik. Dan penelitian ini juga melihat adanya peserta didik yang kurang bersosialisasi dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian serta penelitian juga melihat adanya peserta didik ini yang memiliki daya tangkap yang lemah dan menyerap dalam menyerap pelajaran. Nah, yang untuk poin kedua ini ada wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan dengan guru BK dan beberapa guru wali kelas di SMA Negeri 5 Padang pada bulan Januari 2022. Di sini terungkap bahwa adanya peserta didik yang suka bermain handphone di dalam kelas saat jam pembelajaran berlangsung. Adanya peserta didik menjadi malas dalam belajar karena terlalu asik dengan media sosial. Adanya kegiatan peserta didik yang kurang peduli dengan lingkungan sekitar karena waktu mereka banyak dihabiskan untuk menggunakan media sosial saja. Adanya dengan adanya media sosial, peserta didik susah bergaul dengan orang sekitar sehingga mereka tertutup diri dengan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya penelitian juga melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik di SMA Negeri 5 Padang pada bulan Januari 2022. Nah, di sini terungkap bahwa adanya peserta didik lebih sering mengakses media sosial dengan membuat lupa dengan waktu, berkurangnya waktu belajar dan juga berdampak pada pergaulan sehari-hari. Nah, untuk poin ketiga di sini pengumpulan data menggunakan kuesioner angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa. Dalam upaya memperoleh respon dari responden, kuesioner pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data respon dari siswa-siswa tersebut.
Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan dan saya jabarkan dalam memenuhi tugas yang keenam dari mata kuliah seminar. Saya Habib Alwi, apabila ada penyampaian dan tutur kata saya yang kurang jelas dan susah dimengerti, saya mohon maaf. Saya Habib Alwi, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.